Ya, shalom, selamat pagi. Kembali bersama saya, Pastor Johannes Hasudungan Tamba. Kita akan masuk renungan firman pagi hari. Hari ini kita akan membahas dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Demikian isinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapatkan. Dan setiap orang yang mengetuk baginya, pintu dibukakan. Kalau kita lihat perikop di atas adalah hal pengabulan doa. Dikatakan bahwa mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini firman Tuhan sedang menekankan bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Dia memberikan. Ketika kita mencari, langsung Dia kasih. Ketika kita mengetuk pintu, langsung dibukakan. Artinya Tuhan rindu senantiasa ingin memberikan apa yang kita minta. Tapi timbul satu pertanyaan dalam diri kita. Tapi pastor, saya sering berdoa, kok doa saya belum dijawab, saya belum terima apa yang saya doakan. Padahal pastor bilang melalui firman ini bahwa ketika kita minta Tuhan langsung berikan, ketika kita cari Tuhan langsung berikan, ketika kita ketuk Tuhan langsung bukakan. Nah, tunggu dulu. Jawaban doa dari Tuhan ada dua, ya dan tidak. Karena firman Tuhan katakan ya, bila ya, katakan tidak, bila tidak. Tapi di dalam ya ada dua bagian. Ketika Tuhan jawab ya, ada saat itu juga ada tunggu. Lalu menjadi pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Kalau sudah dikatakan tidak, kenapa? Karena Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar seruan kita. Tetapi yang menjadi penghambat, penghalang antara engkau dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan segala dosa. Pertama sekali kita harus tahu ketika doa kita tidak dijawab, mungkin ada yang menjadi penghambat antara seruan kita kepada Allah, yaitu dosa dan kejahatan kita. Karena ini akan menjadi penghalang untuk Allah menjawab doa kita kalau kita masih menyimpan dosa. Makanya ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus, maka Allah mendamaikannya melalui pengorbanannya. Dan setelah itu dalam perjalanan kita, masihkah kita menyimpan dosa, melakukan dosa dan tidak membereskannya? Maka di dalam Yakobus kalau tidak salah, Yakobus pasal 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah engkau saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu pulih, sebab doa orang benar besar kuasanya. Harus mengakui dosanya, menyelesaikan dosanya, baru berdoa, baru doa orang benar besar kuasanya. Ini mungkin menjadi penghambat Tuhan menjawab tidak. Karena ada dosa, kejahatan yang menghambat seruan kita kepada Tuhan. Maka kita harus senantiasa menyelesaikan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kenapa Tuhan belum menjawab doa kita atau tidak menjawab doa kita? Yang kedua, karena apa yang kita doakan. Firman Tuhan berkata, engkau tidak menerimanya karena engkau salah berdoa. Karena yang kamu doakan itu untuk memuaskan hawa nafsu, hasratmu, keinginanmu. Karena yang kita doakan, kebutuhan itu pasti Tuhan berikan, tapi kalau keinginan belum tentu diberikan. Karena mungkin itu bukan yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, kenapa belum dijawab? Belum waktunya. Loh, kok bisa pastor belum waktunya? Contohnya seperti ini, saya bikin sebuah ilustrasi, adalah seorang anak muda yang sekolah
keluar desa atau dia sekolah ke kota. Lalu udah beberapa bulan, dia libur, dia pulang ke kampung, dia lihat di depan rumahnya sudah berbuah mangga yang dia sukai. Lalu dia berkata, "Pak, aku ambil mangganya ya." Bapaknya bilang, "Jangan nak, tunggu dulu beberapa bulan lagi." "Enggak, aku maunya hari ini." "Jangan nak, belum waktunya hari ini." "Enggak, aku maunya hari ini." Karena anak itu ngotot, ya karena bapaknya mengasihi dia dan bapaknya mengizinkannya supaya dia belajar dari apa yang kejadian itu. Lalu anak ini mengambil mangga ini, dia makan, langsung dia lepeh, ternyata asem. Bapaknya bilang, "Nak, kan saya sudah bilang, belum waktunya bisa dimakan." Terkadang jawaban doa kita seperti itu. Belum waktunya kita menerima doa itu. Karena ketika diberikan kita belum siap, terkadang berkat yang diberikan Tuhan itu kita sia-siakan. Sebenarnya ada beberapa hal akibat doa, kenapa doa kita tidak dijawab, tapi 3 ini saja saya berikan dulu, karena ada dosa yang menghalangi atau kejahatan, yang kedua karena kita salah berdoa, yang kita doakan itu untuk hanya memuaskan kedagingan kita, hasrat kita, yang ketiga kita adalah belum waktunya dijawab Tuhan. Jadi tetaplah semangat berdoa, maupun belum dijawab, maupun sudah dijawab, maupun sedang menanti jawaban doa. Pertama kita koreksi diri kita, kalau sudah selesai dosa atau kejahatan, tidak ada lagi yang kita sembunyikan, sabar saja menantikan janji Tuhan. Dan atau kita periksa yang kita doakan itu memang kebutuhan atau hanya keinginan. Tetap semangat berdoa kepada Tuhan. Karena doa sebenarnya juga bukan hanya berbicara tentang meminta, tapi berdoa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Doa itu adalah jembatan untuk kita bisa berbincang-bincang kepada Tuhan. Puji Tuhan, tetap semangat berdoa dan selamat hari Minggu. Jangan lupa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.